Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waqrim bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatidz yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ustadz Asmat dan juga keluarga besarnya, yang pada hari ini alhamdulillah kita ditempati di rumah beliau dalam rangka ngeroain. Ini mungkin ngeroain pertama ya, baru tanggal 2. Nah, beliau di Blok Sawo yang pertama kali ngeroain karena masuk tanggal 2 Sya'ban, berarti Ramadan tinggal berapa hari lagi ya. Nah, oleh karena itu yang punya kodoan bayar. Bang Madong punya kodoan kan nih? Banyak, bayar. Itu kan. Ya. Satu bulan 1 tahun. Ya. Ya. Jadi diingetin buat anak istri yang perempuan biasanya ada, karena sesuatu yang harus kewajiban ditunaikan dulu sebelum datang kewajiban yang lain ya, karena berkaitan. Nah, kemarin juga kita sudah bahas di sini tentang bulan Sya'ban. Nanti kita lanjuti ke lanjutannya. Yang saya hormati Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan juga yang saya hormati Bapak Samsur Rijal, Bapak Sahadi, dan juga Bapak Sebuloh. Semuanya dah para orang tua saya, Bapak Subagio, yang alhamdulillah kita hadir ya dalam rangka rutinitas kita, yaitu pengajian. Mudah-mudahan Allah meridhai semua kegiatan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis taklim rahimakumullah ya, kita mohon kepada Allah pada malam hari ini kita masuk tanggal 2 ya, Sya'ban, Rajab udah lewat ya. Makanya kita doanya kemarin, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa cuma 3? Karena 3 bulan ini berkaitan. Rajab, Sya'ban, Ramadan kaitan. Rajab itu bulannya Allah mensucikan diri. Maka di bulan Rajab kita harus beristighfar sebanyak-banyaknya biar diri kita bersih. Kalau diri sudah bersih, Sya'ban itu bulannya Nabi. Bulanku, kata Nabi, itu mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi kesalahan dan kekurangan kita. Sya'ban nih. Hati. Ini berarti hati kudu dibersihin di bulan Sya'ban. Kalau diri udah bersih, hati udah bersih, Ramadan gampang. Ruh pasti bersih. Nah, kenapa kita di Ramadannya agak sulit? Rajab, Sya'bannya kita lupain. Makanya Nabi doanya kan dari Rajab. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Balikna, dan sampaikan kami. Jadi selama ini kita mengalami kesulitan di bulan Ramadan, tarawih males, puasa enggak khusyuk, baca Quran permulaannya doang. Mungkin di Rajab, Sya'bannya kita pora. Jadi konsepnya kaitan pertama, belum masuk Ramadan, Rajab bersihin diri dulu, istighfar yang banyak, dosa kita sama Allah, terus juga minta maaf sesama manusia. Nah, di Sya'ban tinggal introspeksi. Ya, saya kurangnya di mana? Ya. Kesalahan saya apa? Hati dan nih membersihkan hati. Insya Allah Ramadan beres.
Ya, semuanya beres, lancar. Berarti ruh akan bersih. Nah, itu masih ada Sya'ban untuk mengintrospeksi diri kita, gitu ya, sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, di bulan Rajab juga kita tidak membahas kemarin tentang Isra Mi'raj. Ada bulan Rajab. Kenapa salah satu bulan dimuliakan oleh Allah? Karena ada peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun nanti kita adakan, ya ini biasanya kita ngadain setiap hari haknya. Ya. Kenapa saya diem aja? Ya, saya nunggu ada yang ngusulin, ternyata nggak ada yang ngusulin. Ya sudah. Ya. Nah, biasanya kita mau ngadain kapan aja, tetap malam haknya ngadain itu. Ya. Orang kayak Maulid, kapanpun kita ngadain, tetap kalau hari haknya mah harus ada. Dan juga kemarin kesulitan di anak mudanya sudah nggak ada. Anak muda cuma sebulan doang ngaji, ya kan, udah berhenti lagi. Jadi cepat penutupannya. Udah ditutup baik mah. Jadi seharusnya kalau ada anak muda kan saya bisa mengarahkan anak mudanya, ya. Jadi kepengen saya mas setiap tahun, setiap ada hari besar Islam, kita mengadakan acara pas pada hari haknya, gitu, biar ada siarnya, gitu ya, kayak Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab itu peristiwa besar yang terjadi hanya sekali. Intinya adalah di mana Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah salat, ya kan? Makanya salat berbeda dengan ibadah yang, nah, bedanya di mana? Salat paling depan, paling utama. Sepenting apa? Sepenting anggota badan. Anggota badan kita yang paling penting apa? Kepala. Nah, salat itu seperti kepala. Maka kalau orang nggak punya kaki masih bisa hidup, nggak punya tangan masih bisa hidup. Tapi kalau nggak punya kepala, nah, mati. Nah, begitupun orang Islam yang nggak sholat, agamanya mati. Islam ada tapi mati di dalam dirinya karena tidak sholat. Sholat itu penting, ya, sepenting kepala dalam anggota tubuh, ya. Nah, maka yang belum sholat, ya, itu yang belum bisa belajar, yang belentang-belentong, ya istiqomahin. Pokoknya tujuan kita hidup adalah sholat, gitu aja. Yang lain sambilan, kerja sambilan, makan sambilan, sambil menunggu datangnya waktu sholat. Terus buat apa faedahnya? Ya, faedahnya sholat itu dalam satu hadisnya Nabi bersabda, man hafadha ala salati akramallahu bi khamsa hisalin. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, Allah akan muliakan dengan 5 perkara. Nah, ini ya, selain wajib, tapi juga ada hikmah di balik sholat. Apa? Ya. Jadi orang yang menjaga 5 waktu sholat yang dijaga, artinya dikerjakan dengan baik, maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Yarfa'u anhu daikun ais. Akan Allah angkat kesulitan hidupnya. Allah akan permudah permasalahannya. Allah berikan solusi pada setiap masalahnya. Ya, Allah beri keluasan saat kesempitan. Ya. Nah, jadi orang yang istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu tidak akan pernah mengalami kesulitan hidupnya. Kalau sekarang kita banyak mengalami kesulitan hidup, semua buntu, masalah buntu. Introspeksi berarti apanya? Sholatnya. Oh, tetangga gua nggak sholat Islam, tapi rezekinya gampang. Dia ngaji enggak, tapi rumah tangganya akur, ya kan? Nambah lagi bininya, ya kan? Nggak ngaji, nggak sholat. Nah, ada ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 44.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai' hatta idza farihu bima atu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan perintahku, kata Allah, aku telah ingatkan kepada mereka, tapi mereka melupakannya. Lalu maka kami bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Dan mereka sangat senang terhadap apa yang aku berikan. Nah, pada saat itulah akan aku siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, pada saat itu mereka terdiam. Nah, dalam hadisnya juga ada, idza ra'aitallahu ta'ala tu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa inna madzalika minhu istidraj. Ketika kalian melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang, nikmat yang dia senengin, nikmat yang dia inginin dikasih, padahal dia istiqomah dalam maksiatnya, dia langgeng melakukan perbuatan dosanya, sholat kagak, ngaji kagak, ngaku Islam, tapi rezeki gampang, bisnis goal terus, ya keluarganya sakinah, akur, anaknya pinter-pinter. Fa inna madzalika minu istidraj. Asal kamu tahu, itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Jebakan. Jebakan nikmat. Jebakan nikmat. Ibarat penyakit berat, itu tidak ada tanda-tandanya. Ada penyakit berat tapi nggak ada tandanya. Kayak corona, tahu langsung mati. Ya kan? Kalau penyakit berat ada tandanya, gampang mengantisipasinya. Ya kan? Wah, tangan rada pegel nih. Ya kan, pala sebelah pusing. Wah, jangan-jangan stroke. Nah, jangan sampai stroke kita bayar. Obatin. Kenapa? Jangan sampai jad. Karena ada tandanya. Enak kalau gitu kan? Kalau yang parahnya nggak ada tanda, langsung ngedrop. Parah ini. Nah, maka kita beruntung ketika kita diingetin sama Allah, kita sholat nggak rajin, tiba-tiba ada masalah. Nah, introspeksi cepat, oh ini gara sholat gua nih nggak bener nih, ya kan? Berarti Allah ngingetin karena sholat kita kagak lancar. Cepat antisipasi, gitu ya. Jangan dibiarin aja. Kalau dibiarin, parah. Nah, yang lebih parahnya lagi tadi, nggak ada ingetan. Nggak sholat, rezeki gampang. Kagak ngaji, keluarga akur. Yang nggak punya masalah, padahal nggak ngaji, nggak sholat. Nanti lihat, kata Allah, akan kusiksa dia secara tiba-tiba. Itu namanya istijrad. Nah, maka, kalau kita ditegur sama Allah, banyak masalah. Nah, berarti kita cepat introspeksi. Apa? Sholatnya. Berarti sholatnya. Jadi kalau kok sholat nggak sholat rezeki gampang, nah itu yang bahaya. Gua nggak ngaji, nggak keluarga gua nggak ngapa-ngapa. Nah itu yang bahaya. Ya. Nah, sebelum kita langsung disiksa secara tiba-tiba oleh Allah, maka perbaiki sholat kita, itu ya. Itu. Wah, lu sholat rajin banget, ngaji rajin, punya mobil? Enggak, gua punya mobil. Bahaya, hati-hati. Tapi kita jangan sombong. Tunggu ntar, jangan. Ya kan? Sholat kita juga belum tentu benar soalnya. Ya kan? Tuh. Makanya ada dalam surah Al-Fajr itu kan, wa ammal insanu idza mabtalahu, ya ketika Allah tidak kasih dia rizki, dia ngomong kepada Allah, Allah membenciku. Tapi ketika Allah kasih rizki, Allah memujiku. Padahal salah. Ketika Allah ngasih rizki, bukan berarti Allah memujinya. Enggak. Ketika kita nggak dikasih rizki, itu juga bukan Allah benci sama kita. Enggak. Kan? Semuanya salah. Nah, Allah tidak ngasih rizki kepada kita, ya karena mungkin kita kalau dikasih rizki, kitanya lupa. Kan itu. Kalau kita dikasih rizki, kita akan lupa.
Kalau kita segitu dikasihnya, nah kita ingat sama Allah, kan gitu ya. Ada kata Nabi, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada ciri 4 orang bahagia. Yang pertama, pasangan soleh atau soleha ya, zaujatun solehah, itu tanda orang bahagia. Yang kedua, auladul abror, anak-anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, al-mukhalitul salih, teman yang soleh. Dan yang keempat adalah wayarzuquhu ya, min ardihi, rizkinya dekat, nggak kemana. Artinya apa? Santai di rumah tapi punya duit. Makanya ketika sholat bisa ke masjid, ya kan? Kenapa? Karena rezekinya kemana? Coba kalau kita kerja jauh naik motor, Johor di jalanan, asar masih di kantor, ya kan? Maghrib baru nyampe pisan, isya ketiduran. Tapi kalau rezekinya di rumah, Johor ke masjid, asar ke masjid, emang usahanya di rumah, itu tanda orang bahagia tuh. Jangan kayak Bang Madong itu udah enak di rumah, tendanya di rumah baik, ya kan? Nah iya bisa ke masjid mah, tenda di rumah, ya kan? Enak tuh mah. Bahkan tendanya deket masjid, karena deketin masjid tendanya. Mah sambil buka tenda sambil zikir di dalam masjid. Kan yang ngerjain anak buahnya deh mah. Bos sekarang mah. Warisan nama itu luar biasa kan. Nah, jadi tanda orang baik itu rizkinya nggak di, maka yang di rumah baik syukur, itu tanda orang bahagia. Kenapa? Ngaji bisa. Ya kan, coba kalau orang yang rezeki kerjaannya jauh, sekarang belum pulang ini. Pulang, kalau udah pulang capek. Ya kan, minggu masuk baik deh mas. Ya. Itu tanda tidak orang bahagia. Tanda tidak orang bahagia. Walaupun duitnya banyak, mobilnya banyak, tapi kalau kerjanya full, tandanya nggak bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang rezekinya cuma di rumah. Walaupun dia nggak punya mobil, ya rumahnya pas-pasan. Kenapa? Dia bisa ibadah, ya kan? Karena tujuan kita adalah ibadah kepada Allah, gitu ya, bukan nyari rizki. Rizki mah bonus. Kita ibadah benar, Allah akan kasih bonus apa? Berupa rizki. Ya bena Adam tafarraq li ibadati amla usadrika ginan. Kata Allah, wahai manusia, fokus ibadah kepadaku, maka akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Jadi orang yang fokus ibadah, dadanya merasa cukup, qanaah. Ya kan, qanaah. Wa asuddu faqraka, akan kupenuhi semua kebutuhanmu. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu nggak mau ibadah, nakal, badung, susah disuruh, terus sholat nggak mau, ngaji nggak mau, ibadah nggak mau, ya kan, malak tuyat dan syuglan, akan kupenuhi hidupmu dengan kesibukan dunia yang amat sibuk banget, bisnis di mana-mana hebat, ya relasi di mana-mana hebat, tapi ngaji nggak sempat, sholat jamaah nggak sempat. Walam asuddu fakroka, maka tidak akan kupenuhi semua kebutuhanmu. Semakin banyak yang kau dapat, semakin banyak kekurangan yang kamu dapetin. Karena aku tidak akan pernah memenuhi semua kebutuhanmu, kata Allah gitu tuh. Coba ada orang yang kerjaannya kerja terus, udah punya mobil satu, pengennya apa? Dua, ambisi dia, ya kan? Udah punya rumah satu, pengen. Kenapa? Karena fokusnya kerja terus, duit, ya kan? Nah, itu emang Allah begitu janjinya. Nah, Allah janji seperti itu, ya. Nah, kalau kita jangan, pokoknya tujuan saya ibadah, rizki nanti akan datang sendiri, karena Allah sudah janji, kalau kamu fokus kepadaku, akan kupenuhi dadamu dengan kekayaan, dan akan aku penuhi semua kebutuhan hidupmu.
Bukan berarti kita nggak usaha di masjid B, enggak. Tapi kalau Bang Dais dong di masjid dong, saya yakin dapat rezeki. Ya, Bang Dais merebut mah. Kerjanya paling mulia dong mah. Diam di masjid dapat duit. Ya kan? Kalau Bang Madong di masjid ya diomelin bininya. Ya kan? Ya. Ya artinya apa? Di bulan Sya'ban itu artinya cabang-cabang kebaikan ya. Itu. Nah, di bulan Sya'ban ini maka perbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Terus apalagi orang yang menjaga salat 5 waktu, yarfa'u anhu azabul qabri, orang yang menjaga salat 5 waktu akan diangkat kesiksaan kubur, yang nggak bakal disiksa, nggak bakalnya disiksa kalau salatnya benar. Oh, ya. Salat benar itu bagaimana? Salat yang tepat waktu. Yang tepat waktu yang mana sih? Yang berjamaah. Kalau berjamaah insya Allah tepat. Kalau salat berjamaah di masjid kan, azan pasti ke masjid. Tapi kalau yang tidak berjamaah, kemungkinan tidak tepat. Johornya jam 1, jamaah sama siapa? Asar jam 6:30, ya kan? Maghrib karena setengah 7 baru maghrib ya. Maghrib jam 7. Tapi kalau dia azan langsung ke masjid, insya Allah namanya tepat waktu. Ya kan? Apalagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, Allah akan muliakan dengan 5 perkara kan. Pertama, Allah angkat kesusahan hidup. Kedua, dijauhkan sisa kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi Allahu kitabahu biyaminih. Allah akan berikan catatan amal ibadahnya pada tangan kanan. Jadi rapotnya dikasihin dari tangan kanan. Tandanya apa? Orang selamat. Tapi kalau catatan dikasih di tangan kiri, tandanya orang celaka. Wa yamuru ala sirat kalbarki, orang yang menjaga salat 5 waktu nanti lewat jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat. Jembatan Siratul kecil, udah kecil, panjang, jauh, udah gitu tajam. Tapi bagi orang yang salatnya dijaga 5 waktunya, maka nanti cepat 1 detik udah nyampe di seberang sono. Kan? Karena salat. Tapi yang salatnya terbata-bata, nggak tahu dah. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dan yang kelima, orang yang menjaga salat 5 waktu maka masuk surga tanpa dihisab. Jadi salah satu orang kagak dihisab langsung masuk surga adalah orang yang menjaga salat 5. Tidak dihisab itu nggak ditanya. Jadi langsungnya nyelonong ke surga. Kenapa? Karena salatnya benar. Idza salahat sahiru amalihi. Kalau salatnya benar, maka semuanya dianggap benar. Puasanya benar, hajinya benar, pertetangganya benar, zakatnya benar. Kenapa? Karena salatnya benar. Jadi kalau depannya benar, semuanya dianggap benar. Tapi wa idza fasadat, tapi kalau salatnya berantakan, hancur, fasadat sahiru amalihi, maka semua amal ibadahnya dianggap rusak. Salatnya gimana? Waduh, belentang-belentang. Ya udah, semuanya, salatnya, zakatnya, hajinya, sedekahnya dianggap rusak. Kenapa? Karena depannya hancur. Nah, jadi paling depan itu salat yang ditanya. Kalau salatnya benar, maka langsung masuk surga. Kagak yang lain nggak ditanya, zakat nggak ditanya, puasa nggak ditanya, bertetangga nggak ditanya, anak istri nggak ditanya. Pokoknya langsung masuk surga. Kenapa? Salatnya benar. Tapi kalau sholatnya belentang-belentang, semua ditanya Bang Madong. Tenda ditanya. Tenda berapa tiang itu? Semua tiang ditanya. Dari mana nih? Karpetnya, ketepalnya ditanya semua. Anak bini gimana? Bener kagak? Ya kan? Zakatnya gimana? Puasanya ditanya semua. Kenapa? Karena depannya sholatnya rusak. Maka lama itu prosesnya. Tapi kalau orang yang sholatnya benar, nggak yang lain nggak ditanya, langsung masuk surga. Mudah-mudahan Allah jaga salat kita, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat, Allah berikan pemahaman kita untuk belajar bab tentang salat sehingga kita paham. Kalau orang paham, gampang untuk mengerjakan salat. Ya, itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan semua ahli kubur kita, khususnya ahli kubur Bapak Ustadz Asmad,
yang pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan mereka semuanya diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan dijauhkan daripada khufra min hufarin niran. Kita yang masih hidup biar Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kita dari segala musibah, bencana, penyakit. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit maupun yang buat yang ngurusnya, dan juga yang punya permasalahan biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik, yang sudah ada pasangan dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan dijadikan keturunan yang salihin dan saleha, anak cucu kita yang sedang belajar Allah mudahkan dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga yang di pesantren biar pada betah jadi orang yang salihin dan saleha. Usaha kita, kerjaan kita Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada kita yang belum pernah pergi haji dan umroh, biar Allah kasih kesempatan buat haji dan umroh. Dan juga negara kita, kampung kita biar aman, besok pemilu biar aman, siapapun pemimpinnya yang penting negara kita aman, agama kita aman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.